부처님도 계시는데. 잠깐만. Cerita dibuka di sebuah kuil di mana ada preman yang marah-marah dan mengancam para biksu di sana. Saat lagi marah-marah, ia diganggu oleh ketukan doa dari seorang biksu yang tak lain adalah pendeta pemarah Kim Hae-il. Hae-il tahu tujuan para preman itu kemari adalah memaksa para biksu pergi dan mengambil alih tempat ini untuk dijadikan tempat wisata yang langsung diperintah oleh anggota dewan. Hae-il berniat membiarkan mereka kali ini asalkan para preman itu pergi baik-baik. Tapi sayang, preman-preman itu malah semakin mengancam. Jadi Kim Hae-il, si pendeta pemarah itu kemudian menghajar mereka semua. Lalu kemudian masih ada suster Kim Kyung-in, si master bermain kartu. Ada juga pastor Han Seung-kyu yang juga tidak sabaran dan pemarah. Dan masih ingat dengan Song Sak, orang Thailand yang sangat ahli bela diri. Jangan lupa ada Oh Yo-han yang selalu lapar. Lalu ada detektif Gu Deong. Ia masih bekerja sebagai detektif yang ahli menyelesaikan masalah-masalah di kantor polisi. Dan juga jaksa Park Kyung-sun, nyentrik, cantik dan juga pintar mengambil hati lawannya. Mereka semua telah kembali. Setelah membawa semua preman-preman itu ke kantor polisi, para biksu berterima kasih kepada pendeta Kim. Mereka tidak menyangka seorang pendeta mau membantu para biksu meskipun mereka berbeda keyakinan. Seorang anak muda bernama Sang Yeon lah yang sudah memperkenalkan dan menceritakan masalah para biksu kepada Kim Hae-il. Hanya pendeta Kim Hae-il yang bisa membantu dengan caranya sendiri. Sang Yeon dan Kim Hae-il cukup akrab. Sang Yeon sudah tidak sabar untuk bisa menjadi pendeta hebat seperti Hae-il. Meski orangnya pemarah, tapi Hae-il punya jiwa keadilan. Petarung yang kuat dan juga pintar. Diketahui, rupanya Sang Yeon punya penyakit jantung bawaan, sehingga meski kadang bikin Hae-il kesal karena sifat Sang Yeon yang jahil, tapi Hae-il selalu mengkhawatirkan Sang Yeon. 심정 진짜 괜찮은 거지? 그럼요. Pada saat itu, Gu Doyong datang karena mendengar keributan yang dibuat oleh Hae-il di kuil. Meski mereka berdua bekerja sama menumpas kejahatan, seharusnya Hae-il tidak membuat keributan yang jauh dari yurisdiksinya, karena hanya itu cara ia bisa melindungi Hae-il. Seperti biasa, dengan santainya Hae-il meyakinkan teman seperjuangannya itu jika ia baik-baik saja. Malam itu, mereka makan bersama di gereja Gudam-gu. Tidak terasa, sudah 5 tahun kepergian Pastor Lee. Rasanya, beliau masih bersama mereka semua. Dulu, hanya Pastor Lee yang memahami sifat pendeta Kim Hae-il, dan mereka berhasil mengungkap misteri kematian Pastor Lee. Sekarang, kawasan Gudam-gu kembali tenang berkat pendeta Kim. Malam itu terjadi sesuatu kepada Sang Yeon. Tiba-tiba, ia dibawa oleh beberapa anak seusianya. Salah satu anak yang sepertinya adalah bosnya berkata jika Sang Yeon pasti melihat dirinya pada malam itu. Sementara itu, jaksa Park Kyung-sun mendapatkan masalah karena tiba-tiba teman kencannya yang mengajaknya dinner tiba-tiba ditangkap oleh Interpol karena ternyata teman kencannya itu adalah kartel narkoba. Dinner romantis pun langsung berantakan dan teman kencannya itu malah menawannya. Tapi pria bule itu tidak tahu jika jaksa Park Kyung-sun adalah jaksa yang gila, sehingga dengan mudahnya ia menjatuhkannya. Namun aksinya itu tidak membuat Park Kyung-sun lepas dari jeratan polisi, karena mereka berpikir jaksa cantik dari Korea itu bekerja sama, sehingga sampai penyelidikan ini selesai, ia tetap harus berada di ruangan interogasi. Until investigation is completed. Sementara di Korea, Kim Hae-il mendapatkan email dari keuskupan kota Busan untuk mengajak Hae-il bergabung dan mengajar di sana. Mereka berharap pendeta Kim Hae-il bisa menjadi cahaya untuk memandu para calon pastor di Busan. Sementara di Busan, penyebaran narkotika semakin merajalela. Polisi memergoki seorang pria yang teler dan menyerang semua orang. Pria itu adalah anak menteri yang sudah sering
tertangkap, tapi selalu dibebaskan oleh ayahnya yang selalu meminta bantuan kepada jaksa Nam Do-hyun. 뭔 평검사가 들어오고 그래. Jaksa Nam sudah sering menangani kasusnya. Ia kesal dengan pria pecandu ini karena tidak dididik oleh orang tuanya dengan baik. Dan berkat orang tuanya, pria pecandu bernama Kim In-sok ini bisa bebas. Tentu saja dengan skenario yang dibuat oleh Jaksa Nam. Hari Minggu, saat ibadah pagi, Sang-yeon datang dengan tubuhnya yang penuh lebam. Kim Hae-il khawatir karena Sang-yeon pun terlihat sangat pucat, namun ia tetap memaksa untuk ikut beribadah. Dan benar, di dalam gereja Sang-yeon tiba-tiba pingsan, dan mereka pun segera membawa Sang-yeon pergi ke rumah sakit. Setelah melakukan pemeriksaan, Sang-yeon menderita kerusakan otak dan juga gagal jantung. Sekarang, Sang-yeon koma dan peluang untuk siuman sangatlah kecil. Sang-yeon adalah anak kecil yang selalu mengikuti pendeta Kim Hae-il. Sang-yeon sudah ia anggap seperti anaknya sendiri karena ia tumbuh di dalam gereja. Sekarang, Hae-il harus melihat Sang-yeon terbaring tidak berdaya di kasur dingin rumah sakit. Gu De-yong berkata, ia baru saja bicara dengan dokter jika di dalam darah Sang-yeon terdapat 1 zat obat terlarang. Sehingga kemudian Kim Hae-il bekerja sama dengan detektif untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi kepada Sang-yeon. Benarkah pria kecil itu menjadi pengguna obat-obatan terlarang? Kasus Sang-yeon ini didengar oleh Jaksa Nam yang meminta kasus diambil alih olehnya. Detektif Gu De-yong pun tidak setuju. Tapi karena kasus obat-obatan terlarang ini memang semakin besar, maka pihak jaksa berhak mengambil kasus ini. Padahal kasus Sang-yeon bisa cepat selesai jika yurisdiksi lokal lah yang menangani kasusnya. Apalagi tidak mungkin Sang-yeon memakai obat-obatan itu secara sukarela. Mereka semua yakin pasti ada sesuatu. Kim Hae-il yakin sebenarnya orang-orang jaksa tidak sedang mengejar gembong narkoba, tapi perasaannya mengatakan jika mereka sedang menyembunyikan sesuatu yang sangat besar atau berusaha menutupi sesuatu. Keesokan harinya, seperti dugaan Hae-il, tidak ada berita satupun tentang kasus Sang-yeon. Seolah-olah mereka sengaja menutupi kasus ini. Dan yang sekarang menjadi masalah, tiba-tiba di sekolah Sang-yeon banyak anak-anak murid yang mencela Sang-yeon si pecandu. Kim Hae-il tidak terima karena seharusnya sebagai teman mereka mencari tahu kebenarannya dahulu, bukan malah mengejeknya. Seorang anak murid bernama Wang Gyu berkata jika sehari sebelum pingsan, Sang-yeon menghubunginya dan hanya menyebut satu nama, yaitu Jang Si-tae. Namun ia tidak kenal dengan nama itu. Maka dari itu, Gu De-yong meminta bantuan kepada Song-sak untuk mengintai setiap hal yang mencurigakan di daerah Gunam-gu. Mereka menemukan pengedar yang dilakukan oleh anak-anak seusia Sang-yeon dan kemudian mendapatkan umpan. Kim Hae-il bergegas mencari di mana segerombolan si Tae itu berada. Dari kejauhan, ia memanggil nama si Tae. Hae-il langsung tahu jika anak remaja yang ada di hadapannya adalah Jang Si-tae karena earphone milik Sang-yeon ada di lehernya dan earphone tersebut adalah hadiah pemberian dari Kim Hae-il. Ia langsung menghajar anak-anak itu dan sebagian dari mereka kabur. Tapi tentu saja tidak semudah itu karena Song-sak dan juga De-yong siap menghadang dan menangkap mereka semua. Si Tae mengaku jika ialah yang merecoki Sang-yeon karena Sang-yeon memergokinya sedang menjual obat-obatan terlarang. Dengan merecoki Sang-yeon, menurutnya Sang-yeon akan menjadi pecandu dan sama seperti mereka. Kim Hae-il merasa sedih membayangkan apa yang sudah menimpa Sang-yeon. Kim Hae-il lalu meminta nama pemasok obat-obatan terlarang itu. Jika tidak, ia akan membunuh si Tae. Tapi si Tae tidak mau memberitahukannya. Dan juga menurutnya tidak mungkin seorang pastor membunuh seseorang. Mereka belum tahu betapa gilanya Kim Hae-il. Song-sak bahkan berkata jika dulunya Kim Hae-il adalah seorang psikopat dan bisa jadi jiwa psikonya kembali jika si Tae tidak memberitahukannya siapa yang sudah memasok obat-obatan itu. Karena ketakutan, maka kemudian si Tae memberi sebuah nama, yaitu Gerald. 뭐야? Sedikit
sedikit halangan tidak berarti dari anak buah Geralt pun tidak jadi masalah, karena pendeta yang datang seperti malaikat maut ini siap menghisap jiwa Geralt jika ia tidak mau memberitahukan siapa bos besar pengedar obat-obatan terlarang tersebut. Meski sudah dijungkir balikan, Geralt tetap bilang jika ia tidak tahu siapa bos mereka. Ia hanya ditugaskan untuk menyebarkan obat-obatan itu di daerah Gungnamgu. Bahkan, telepon yang digunakan pemasok selalu berganti-ganti, dan keberadaan mereka pun tidak diketahui. Namun, ada satu nama yang mereka sebut di dalam grup chat, yaitu Belut Api Busan. Tidak beberapa lama kemudian, polisi pun datang dan mereka terkejut karena para tersangka sudah terikat dan barang bukti sudah tersusun rapi. Polisi juga terkejut melihat reporter sudah berjejer di jalanan, menandakan jika Kim Hae-il lah yang sudah melaporkan hal ini. Tentu saja Jack Sanam bertanya-tanya, orang gila mana yang bisa menangkap pengedar sebanyak itu hanya dalam waktu 1 malam saja. 어디 유랑극단이가? Sementara itu di gereja, menurut Suster Kim, yang penting sekarang mereka sudah tahu apa yang menimpa Sangyeon, dan Kim Hae-il sudah menangkap pelakunya. Lalu, apa yang membuat Hae-il menjadi begitu gelisah? Mereka takut Kim Hae-il bakalan melakukan hal yang tidak terduga. Kim Hae-il masih terbayang-bayang dengan nama Belut Api Busan. Ia yakin nama itu berasal dari Busan. Mereka semua tahu apa maksud Kim Hae-il dan ingin segera menghentikannya. Tapi, sebagai pendeta pemarah yang akan memberantas kartel narkoba dan membalaskan dendam Sangyeon, jelas Kim Hae-il memutuskan pergi ke Busan.